Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Widianti Amirahayu. Dan saya Vanessa. Kami dari D3 Administrasi Perkantoran B 2018. Vanessa, kita di sini mau ngapain sih? Nah, jadi kita ini di sini mau ngerjain tugas Medlit yang bertemakan Sharing to the others about my paper. Nah, kita langsung mulai aja ya. Nah, yang pertama, pertanyaan bab 1 dari Widi untuk Vanessa. Oke. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai strategi pemasaran yang baik dan tepat? Nah, jadi menurut pencarian dan yang saya pahami itu, yang pertama itu yang harus dilakukan itu yaitu konsistensi, tujuannya agar dapat membantu mengurangi biaya marketing serta meningkatkan efektivitas penciptaan merek. Yang kedua, perencanaan. Diperlukan perencanaan yang matang agar memperoleh banyak pelanggan. Yang ketiga, menyusun rencana strategi seperti siapa target pasar perusahaan, bagaimana cara membidik pelanggan, serta bagaimana cara agar konsumen yang ada menjadi pelanggan tetap. Dan yang keempat, target market. Bertujuan untuk memperjelas target pasar seperti apa yang ingin suatu perusahaan masuki sehingga konsep marketing yang ingin dibuat lebih mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya. Lanjut pertanyaan kedua ya. Oke. Mengapa kamu memilih PT Unilever untuk dijadikan tempat penelitian? Nah, jadi kenapa saya memilih PT Unilever untuk dijadikan penelitian? Karena saya merasa bahwa produk-produk yang mereka produksi itu selalu terpromosikan dengan baik. Dan juga PT Unilever merupakan perusahaan yang kinerjanya selalu meningkat dari waktu ke waktu serta mempunyai prospek yang baik dalam ketahanan perusahaan untuk waktu jangka panjang. Next. Lanjut pertanyaan ketiga. Kamu sempat menyinggung bahwa PT Unilever menggunakan analisis SWOT. Bisa kamu jelaskan mengapa dan bagaimana dampaknya? Oke. Jadi, PT Unilever itu menggunakan analisis SWOT untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan strategi perusahaan dan juga untuk pengambilan keputusan yang selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dan dampaknya yaitu PT Unilever jadi mengetahui dan memahami apa saja kekuatan yang mereka punya, kelemahan apa saja yang mereka alami, kesempatan apa saja yang mereka dapatkan, dan apa saja ancaman yang akan mereka alami. Next. Nah, yang keempat, selain untuk menganalisis strategi pemasaran yang terjadi di PT Unilever, apa tujuan kamu melakukan penelitian ini? Nah, jadi alasan lain mengapa saya melakukan penelitian ini yaitu untuk melakukan perbandingan terhadap perusahaan lainnya juga. Mengapa PT Unilever mampu menjadi perusahaan yang sangat besar hingga saat ini? Oke. Nah, jadi yang selanjutnya itu pertanyaan bab 2 dari saya untuk Widi. Widi udah siap belum? Ya, Oke. Pertanyaan pertama, menurut kamu apa yang dimaksud dengan pelatihan dan pengembangan SDM? baik. Menurut saya, pelatihan merupakan proses pendidikan jangka pendek bagi karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dasar, serta usaha untuk memperbaiki performasi pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan pengembangan merupakan proses pendidikan jangka panjang bagi karyawan manajerial untuk bertanggung jawab pada pekerjaannya di masa yang akan datang, serta menjamin bahwa karyawan tersebut mempunyai kualifikasi yang tepat dan berpengalaman pada saat dibutuhkan. Nah, dengan kata lain, pelatihan dan pengembangan merupakan upaya terencana dan sistematis dari perusahaan untuk memfasilitasi karyawan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan saat ini dan yang akan datang. Oke.
Pertanyaan yang kedua, apa saja tujuan dan manfaat pelatihan dan pengembangan bagi SDM? Nah, secara umum, tujuan dari kegiatan pelatihan dan pengembangan adalah untuk menyediakan sumber daya manusia yang siap dan mampu untuk ditugaskan baik dari sisi kompetensi, manajerial, maupun perilaku. Sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kebutuhan organisasi ataupun perusahaan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan persaingan dan jabatan. Sedangkan manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas organisasi, menghemat waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar kinerja yang bisa diterima, menciptakan sikap loyalitas dan kerjasama tim yang lebih menguntungkan, mampu memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mampu mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja, membantu karyawan dalam peningkatan, dan membantu pengembangan pribadi mereka. Oke. Pertanyaan ketiga, menurut kamu, bagaimana penanganan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada? Menurut saya, penanganan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di PT Indofood adalah dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan menggunakan metode on-the-job training, di mana pelatihan tersebut dilaksanakan di tempat kerja dan dapat dilakukan sambil bekerja. Serta off-the-job training, di mana pelatihan tersebut menggunakan situasi di luar pekerjaan. Metode ini dipergunakan apabila banyak pekerja yang harus dilatih dengan cepat, seperti halnya dalam penguasaan pekerjaan. Di samping itu, juga apabila pelatihan dalam pekerjaan tidak dapat dilakukan karena mahalnya biaya. Selain itu, perusahaan harus menggunakan tahapan evaluasi untuk mengetahui apakah pelatihan yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien, apakah mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa besar pengaruhnya pada diri karyawan, divisi, dan perusahaan itu sendiri. Oke. Pertanyaan yang keempat, dalam penulisan karya ilmiah ini, apa saja teknik pengumpulan data yang kamu gunakan? Dalam penulisan karya ilmiah ini, jenis teknik pengumpulan data yang saya gunakan ialah studi observasi dan studi kepustakaan. Studi observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Sedangkan studi kepustakaan ini merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Oke. Pertanyaan yang keempat, dalam penulisan karya ilmiah ini, apa saja teknik pengumpulan data yang kamu gunakan? Dalam penulisan karya ilmiah ini, jenis teknik pengumpulan data yang saya gunakan ialah studi observasi dan studi kepustakaan. Studi observasi ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Sedangkan studi kepustakaan ini merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Oke. Nah, selanjutnya, yang ketiga, pertanyaan bab 3 dari Widi untuk Vanessa. Yang pertama, apa saja permasalahan mengenai strategi pemasaran yang terjadi di PT Unilever? Ya, jadi permasalahan yang pertama itu tidak semua konsumen merasa puas dengan produk yang dihasilkan oleh Unilever. Yang kedua, banyaknya merek-merek dari para pesaing yang bergerak pada bidang industri yang sama. Yang ketiga, masih banyak konsumen yang berpindah-pindah merek atau belum menetap. Yang keempat, strategi yang dilaksanakan oleh para pesaing semakin menarik konsumen sehingga persaingan semakin ketat. Yang kelima, rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu.
Yang keenam, terdapat beberapa produk personal care dari PT Unilever Indonesia yang belum mendapatkan sertifikat halal. Yang ketujuh, strategi produk yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia kurang memenuhi kriteria strategi produk yang telah ditetapkan dalam strategi pemasaran. Yang kedelapan, penentuan harga yang dilakukan oleh PT Unilever terkadang lebih mahal daripada harga yang ditentukan oleh para pesaing. Yang kesembilan, kegiatan promosi dalam bentuk direct marketing belum dilakukan oleh PT Unilever Indonesia. Dan yang terakhir, yang ke-10, banyak pesaing yang menggunakan strategi promosi dengan lebih banyak cara. Next. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Bagaimana cara PT Unilever dalam menganalisa lingkungannya? Ya, jadi ada banyak caranya, yaitu dari menganalisis lingkungan demografi, yaitu dalam menilai lingkungan ini, Unilever cenderung mengutamakan faktor pertumbuhan populasi, karena semakin banyak jumlah penduduk di suatu wilayah, berarti semakin potensial pasar tersebut. Yang kedua, dari lingkungan ekonomi. Lingkungan ini bisa dikatakan cukup sensitif pada kinerja perusahaan-perusahaan multinasional seperti Unilever. Yang ketiga, dari lingkungan sosial budaya. Sebagai perusahaan multinasional, Unilever harus memperhatikan keadaan sosial serta budaya yang melekat pada masyarakat yang menjadi target marketnya. Yang keempat, lingkungan alam. Memilih Indonesia sebagai potensial market tidak hanya dipengaruhi. Yang tidak kalah penting adalah ketersediaan bahan baku yang cukup melimpah di Indonesia. Yang kelima, lingkungan teknologi. Dalam arena ini yang perlu diperhatikan adalah seberapa tanggap target pasar Unilever atas perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, yang keenam, lingkungan politik dan hukum. Keputusan Indonesia ikut serta dalam globalisasi memberikan dampak pada Unilever. Akan muncul berbagai peraturan perundangan baru setiap ada kebijakan baru pemerintah dalam praktik bisnis. Nah, yang terakhir, pertanyaan bab 3 dari saya untuk Widi. Pertanyaan yang pertama, apa permasalahan yang terjadi mengenai pelatihan dan pengembangan SDM pada PT Indofood? Nah, jadi permasalahan yang terjadi mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada PT Indofood yaitu yang pertama, hasil kerja dari tinjauan pelatihan dan pengembangan kerja mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Atau terjadi pengalihan pengembangan unit kerja dari aspek jumlah, volume, dan kapasitas kerja. Yang kedua, menurunnya kualitas dan kuantitas kerja, di mana ditemukan berbagai kritikan dan ketidakpuasan pelanggan yang dilayani oleh karyawan. Yang ketiga, banyaknya aktivitas kerja yang tidak terselesaikan sesuai dengan jadwal perencanaan kerja, pelaksanaan kerja, pengawasan kerja, dan berbagai orientasi kerja yang tidak efisien penggunaan waktu kerjanya dari batas-batas waktu yang telah ditetapkan dan disepakati. Dan yang terakhir, masih banyak pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan belum efektif, sehingga ditemukan banyak kegiatan kerja yang terbengkalai. Tidak selesai sesuai manfaat yang diharapkan dan adanya aktivitas kerja yang tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Oke. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara PT Indofood mengatasi permasalahan yang terjadi? Nah, jadi untuk menangani permasalahan yang terjadi di perusahaannya, PT Indofood melakukan berbagai cara. Yang pertama, mengetahui kebutuhan karyawan sebagai cara mengoptimalkan kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, mengadakan pelatihan untuk karyawan setiap bulan atau dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, mengadakan pelatihan untuk karyawan baru agar mereka lebih mudah memahami seluk-beluk berkarir dan budaya yang ada di perusahaan. Yang keempat, memilih karyawan baru melalui seleksi. Rangkaian tes dan persyaratan yang harus dipenuhi calon karyawan saat hendak masuk perusahaan dimaksudkan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang benar-benar unggul di bidangnya. Yang kelima, menawarkan jenjang karir dan promosi jabatan sebagai stimulasi untuk memicu kemampuan setiap karyawan mengembangkan diri demi memajukan perusahaan. Yang keenam, menerapkan metode pelatihan dan pengembangan mutasi terhadap karyawan yang sudah lama bekerja,
Pelatihan ini memberikan orientasi pada karyawan terhadap kondisi kerja yang baru. Juga untuk proses penyegaran dan pemerataan pengetahuan kerja karyawan. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan. Strategi ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesenjangan. Yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan karyawan. Strategi ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesenjangan, sehingga semua orang tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan omset dan keuntungan. Sekian tanya jawab dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.